Nah ini masih ada apinya ya cuy, masih ada asapnya. Semoga diberi ketabahan ya dan diberi kesabaran buat yang pemilik kiosnya. Dan mohon doanya cuy, semoga biar bisa pulih lagi ya untuk pasar Bakau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bareng gua di channel Sandi Motai. Oke cuy, jadi pada kesempatan video kali ini gua tuh lagi ada musibah ya di tempat gua itu. Nah jadi semalam itu pukul jam berapa ya? Kira-kira jam 1 malam terjadi kebakaran cuy di tempat gua ya, di Bakau ini, tepatnya di pasarnya. Dan kenapa gue bikin konten ini? Karena gue tuh kemarin udah sempet beli kios ya di tempat kebakaran itu. Dan gue pastinya pengen ngecek ya untuk kiosnya itu kira-kira kena kebakar atau enggak ya tempat gue nanti. Ya dan pastinya gue pengen ngecek langsung ya ke lokasi yang terkena musibah atau terbakar ya. Jadi kira-kira kayak gimana sih keadaannya cuy. Pokoknya simak terus ya video itu. Oke cuy, jadi singkat cerita ini gue udah di SPBU Bakau ini ya. Ini udah tutup sih SPBU-nya. Jadi waktu itu sempat kecelakaan ya, mobil blong tuh depan sana. Dan gua cuma mau ngasih tahu kalau tempat gua jualan aksesoris itu masih di bawah ya. Jadi masih di rumah gua itu. Pokoknya di bawah tol itu cuy. Dan gua pengen ngecek untuk kios baru gua ya. Maksudnya gua baru beli sih. Belum direnovasi juga, cuman udah ada kabar kebakaran ya. Kira-kira kenapa enggak, pokoknya langsung aja kita cek cuy. Jadi jam berapa nih? Jam 11 ya, hampir jam 11. Gue bakal muter-muter pakai Rambo gue ya. Oke, dan ini lokasi tempat kejadian kebakaran semalam tuh ya. Jadi ini bagian paling pinggir di sini, di bawah ya, maksud gue di bagian paling pinggir. Dan bagian dalam ya untuk bakaran awalnya. Dan kios gua itu gua kemarin beli di bagian ujung sana ya. Jadi gua mau ngecek dulu untuk kios guanya ya. Nanti kita bakal masuk-masuk untuk melihat-lihat. Nah, dan alhamdulillah ya tempat kios gua mau buka nggak kebakaran ya. Soalnya jauh sih. Ini gua tepatnya di depan Siger ya, sebelum Siger kalau dari lintas timur. Nah, jadi yang ini aja ya. Nanti gua bakal buka di sini untuk toko aksesoris gua. Tapi nanti ya gua rehab dulu untuk tepatnya ya. Oke, jadi langsung aja kita mau ngecek ke dalam tempat kebakaran ya, di titik sumbernya lah yang paling parah. Oke guys, jadi ini titik dimana terjadinya kebakaran ya, di bagian paling pinggir kalau dari bawah ya, yang arah ke pelabuhan. Jadi untuk ujungnya gua kurang paham, nanti bakal gua cek di ujung sana ya. Bahkan masih ada asap ya, jadi apinya belum 100% mati semua. Dan di sini ya gang yang terbakar di bagian pinggirnya cuy. Dan ini toko aksesoris Magelang ya. Nah ini masih ada bannernya. Jadi ini tuh toko stripping, kayak toko nyetak stripping stiker. Jadi udah kosong ya. Untuk dalamnya nggak tahu gua kebakar cuy ya. Untuk kiosnya Magelang ini. Cuman dia ada punya 2 tempat ya untuk kiosnya, satunya di bawah sana dan pastinya aman kalau yang di sana cuy. Oke, jadi gua mau ngecek ke dalamnya langsung nih. Gua ditemenin sama sang istri cuy. Nah jadi gua mau lewat gang ini karena ditutup nggak bisa lewat, gua muter lewat dalam sana cuy yang masih utuh. Nah ini jadi dari lokasi yang terjadi kebakaran ya. Jadi yang parah memang di titik bagian dalam cuy. Dan di situ ada Pak Polisi ya, tuh ada garis polisi juga. Mungkin di sana ya titik kebakarannya yang dikasih garis polisinya cuy.
Dan ini kalau nggak salah ini jualan sayuran cuy ya. Kalau yang di bagian tempat ibu itu kalau nggak salah juga kosmetik, waktu itu gue pernah lewat ya. Kalau ini udah jelas sayuran ya, masih ada sayurannya. Ya pokoknya semoga yang punya kios-kios ini diberi ketabahan cuy dan kesabaran ya untuk musibahnya. Dan gue pengen cek langsung di tempat kejadian lokasinya ya, itu yang dipasang garis polisi cuy di dalam ya. Dan jadi sumber apinya itu belum ketemu ya cuy ya, dari mana penyebabnya. Cuman masih diduga itu dari konslet listrik, bisa jadi. Lagi ditelusuri oleh pak polisinya ya. Dan hampir semuanya ludes terbakar ya di dalam sini untuk pasar sini. Cuman ada satu ini yang nggak kebakar, gua heran juga ya. Ini kan bahannya buku, jadi ini adalah Al-Quran ya cuy ya. Nah ini tumpukan Al-Quran nggak terbakar cuy ya, masih utuh. Mungkin ada yang kebakar di bagian luarnya aja ya, cuman dalamnya masih utuh ya. Ini satu tumpuk Al-Quran ini cuy, Masya Allah benar. Nah, benar-benar masih utuh ya dalamnya ya, di bagian pinggir-pinggirnya aja. Bahkan yang di atas ini masih utuh nih Al-Quran ya. Dan ini tepatnya di toko Al-Quran ya kalau nggak salah, karena gue patokannya dari depan leader ini ya, warna oranye. Jadi dua toko ini ya, toko Al-Quran, dan udah dipindahin di situ ya untuk Al-Qurannya. Alhamdulillah masih bisa dibilang utuh lah, karena ini bahannya kertas ya, beda sama yang lain. Bahkan yang lain tuh sampai terbakar ludes ya. Dan untuk Al-Qurannya masih utuh, alhamdulillah ya Allah. Jadi ini untuk asbesnya pada pecah ya cuy ya. Sebenarnya waktu semalam itu katanya asbes yang di bagian sini tuh, nah yang nyambung di bagian sebelah kiri ini ya, dipecahin oleh warga biar nggak nular gitu loh apinya, biar nggak nyalur. Jadi langsung dipecahin aja. Dan ini tepatnya di ini ya, tempat penjual ikan dan ayam. Aman ya di bagian bawah ini. Misi Pak. Enggak kena juga. Enggak. Ukur ya. Kena atasnya. Ya Allah Mbak. Tapi enggak apa-apa kan punya Mbak. Yang ini yang kasihan ya, Mbak yang tukang sayuran. Jadi ini nggak bisa diangkut semua? Bukannya nggak bisa diangkut, dianya di telepon itu nunggunya di depan, dikiranya depan habis, belakang habis, gitu. Jadi nggak ke dalam. Kalau kita kan dikabarin kebakaran kan langsung ke dalam, jangan ke dalam. Kalau dia kan di depan, nunggu di depan, pilih dia depan habis, belakang habis, gitu. Kan padahal kita belum tahu kan, yang habis yang sebelah mana kan gitu. Kalau kita orangnya kan dikabarin kebakaran langsung ke belakang. Ke kios masing-masing kalau kita kan. Mama Nona ke kios dia, saya ke kios saya, kan istilahnya kita mastiin di mana nih apinya kan gitu. Kalau dia enggak dikabarin tapi di depan. Awal dari apa apinya tuh dari mana? Enggak tahu api di mana, tengah katanya. Ini atasnya emang dipecahin ya Bu ya? Sengaja dipecahin. Biar enggak ini ya. Merambat. Kalau enggak dipecahin merambat tahu merambat iya. Di sini. Kena semua kayunya nih Bu ya? Hah? Iya kalau nggak dipecahin kena ini kayunya. Iyalah. Bakar. Sampai ke bawah lompong sana. Ini yang udah berapa kali sih Pak yang kebakaran? 2 kali ya? 4 ya? 4 kali. Udah 4 kali ya kejadian kebakaran di Pasar Bakauheni ini. Kalau yang parah yang ketiga yang ada korban. Tapi ini nggak ada korban kan? Tapi materi semua yang korban mah. Yang korban nyawa. Dulu kan 2 itu neneknya sama emaknya, neneknya sama cucunya. Yang dulu.
toko baju itu. Mau sininya teh. Dulu rek kowe lho, Mbak. Sehat. Edi. Edi ngarep. Kita orang ini kita udah di sini semua. Nah, ayamnya juga di sini kan? Iya, di sini. Cuman belanjaan yang semalam belum diturunin. Ini ayam sisa aja tadi. Kalau diturunin ya mumet juga. Mbak, kalau di sini medas bahaya loh. Saya tabung gas. Ibu ini mesin. Itu tabung gas loh. Iya, meledak ya. Meledak kan bahaya. Tapi kan kita begitu dikabarin kebakaran kan langsung lihat kios kita dulu. Ngamanin. Iya, ya siapa tahu bukan punya kita yang kebakar kan belah sana. Kalau yang di tengah ini kan si sayur ini enggak. Begitu kebakaran dia datang sih tapi di depan. Pada langsung lari ke sini. Pikirnya di depan kebakar, belakang habis. Itu kan belum tentu. Kita nggak tahu arahnya kan. Nggak tahu arah si angin itu. Kita nggak tahu titik api itu di mana kan. Kasih Mbak ya. Iya iya sayang. Nah, jadi titik utama yang kebakaran lagi diselidikin oleh bapak-bapak polisi ya, itu di atas sana. Dan untuk korban jiwanya di sini alhamdulillah nggak ada ya, cuy. Jadi di Pasar Bako ini udah kebakaran, kejadiannya itu udah 4 kali ya, 4 kali kebakaran. Ini yang keempatnya mungkin. Nah, ini masih ada apinya ya, cuy, masih ada asapnya, belum padam ya. Jadi mungkin cukup dulu ya dari video vlog kebakaran ini, karena gua barusan ditelepon kalau di rumah ada yang belanja. Jadi ya mau gak mau gua harus pulang dulu ya, karena kewajiban penjual ya, kita harus melayani pembelinya, cuy. Oke, intinya semoga diberi ketabahan ya dan diberi kesabaran buat yang pemilik kiosnya. Dan mohon doanya, cuy, semoga biar bisa pulih lagi ya untuk Pasar Bako ini. Nah, jadi tadi pagi tuh banyak bener yang jualan di trotoar ini ya. Jadi dia orang mau nggak mau jualan di sini karena sebelumnya udah nyiapin barang jualannya. Dan pastinya sayang ya kalau nggak kejual. Cuman ini udah tutup karena ini udah jam berapa nih? Jam 11 ya, hampir jam 12 lah. Setengah 12 deh. Oke, mungkin cukup dulu dari video gua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Jadi gua langsung pulang aja ya. Seperti gua bilang, di rumah ada orang, cuy.